Kira-kira ini apa nih, Mas Arif? Nah, Produknya? ini udah kita kembangkan guys, dan ini namanya adalah inflatable spray paint boot. Wih, Nah, inflatable paint boot. sedangkan kalau spray boot ini bisa kita bawa kemana-mana. Wih, Ah, ini cakep nih. Seperti itu. Cakep nih, pelanggan Toyota Intercom. Mari kita sama-sama lebih lihat detailnya lagi seperti apa keunggulan dari paint boot ini. I'm moving on, hey, got nothing left to say. Let's be on my way, best of luck. I'm moving on, of luck. I'm moving on, I'm moving on. Halo sahabat Toyota Intercom. Perkenalkan, nama saya Novi Saputra. Di sini saya menjabat sebagai kepala bengkel. Dan hari ini kita kedatangan tamu membawa suatu produk yang dimana produknya pasti pelanggan-pelanggan Toyota Intercom belum tahu kan seperti apa barang yang ada di belakang saya. Makanya sama-sama kita cari tahu dan kita panggil ahlinya. Ayo, Mas Arif. Wah, apa kabar? Baik, Mas Arif gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ketemu lagi kita ya di sini ya. Iya, ini udah lama nih kita. Benar. Ya. Jadi di sini Ya, Mas ya, Arif, ya, saya kemarin dapat informasi nih Mas Arif bawa sesuatu. Nah, nampaknya udah di ini nih pelanggan customer. Jadi udah diberdiriin ya. Kira-kira ini apa nih Mas Arif? Nah, Produknya? ini udah kita kembangkan guys, dan ini namanya adalah inflatable spray paint boot. Wih, Nah, inflatable paint boot. Wah, mari Udah. kita cari tahu. udah pernah lihat belum Wah, di Indonesia? nampaknya satu-satunya baru saya lihat nih. Nah, itu Nah, dia. coba, Jadi Mas kita Arif. ingin memperkenalkan teknologi terbaru. Karena kan body repair itu terus berkembang guys. Kita harus ikutin nih apa aja sih. Jadi kita memperkenalkan nih seperti ya ini namanya adalah inflatable spray paint boot. Nah, ini kita bisa buat untuk mobil painting. Oke. Nah, kan kalau untuk body repair itu untuk servis mesin. Toyota Home Service ya Pak ya? Iya. Nah itu. Nah untuk body repair kan belum ada. Iya, Karena benar. kendalanya di mana? Wah. Di spray boot. Spray bootnya. Sedangkan kalau spray boot ini bisa kita bawa kemana-mana. Wih, Ah, Ini cakep nih. Seperti itu. cakep nih pelanggan Toyota Intercom. Mari kita sama-sama lebih lihat detailnya lagi seperti apa keunggulan dari paint boot ini. Nah, Mas Arif sampaikan tadi barusan ke saya. Kira-kira nih paint boot yang sekarang lagi berdiri ya, Ya. yang dimana teman-teman pelanggan Toyota melihat ini semua, fungsi dan kegunaannya seperti apa ya untuk lebih detailnya? Nah ini fungsinya memang ya tidak bisa seperti spray boot yang permanen. Oke. Tapi minimal ini bisa sangat membantu sekali Pak untuk light repair. Oh, jadi posisinya untuk pengecatan light repair yang hanya bisa dilakukan pengerjaan ringan lah. Light repair betul. dalam arti kategori ringan ya? Ya, Oke. sangat membantu sekali untuk kapasitas 1 sampai 3 panel itu rekomendasi sekali. Itu sangat membantu. 1 sampai dengan 3 panel. Ya. Wah, man, berarti light repair bisa pekerjaannya sehari gitu ya? 1 sampai 3 panel dengan tingkat kerusakan lebih kurang sekitar 20%, betul? Betul. Wah, betul. Kita ada inflatable boot Ya. ditambah dengan material yang fast track. us, Ah, cakep sekali nih. itu udah setel. Iya, Cakep. oke. Nah, Mas Arif, dari inflatable boot ini, ya tadi seperti yang Mas Arif bilang, kerusakan 1 sampai 3 panel. Nah, pelanggan Toyota Intercom, pengen tahu nggak seperti apa proses pengerjaan di mana kerusakan ringan dikerjakan di dalam inflatable boot? Nah, pasti penasaran kan? Pengen tahu kan? Nah, Mas Arif, kira-kira kita bisa trial nggak di inflatable bootnya? Sangat bisa sekali Pak. Wow, Jadi oke. kalau kita cuman kembangin aja, nggak kita aplikasiin kan cuman katanya. Oh iya benar. Kalian langsung kita buktiin sekarang juga. Nah, makanya pelanggan Toyota Intercom ini sangat penasaran nih seperti apa inflatable boot ini. Oke. Ya, karena untuk di Indonesia atau di Padang lah kita bilang ya, Mas Arif ya. Wah, ini baru pertama kali diadakan
Betul ya? Betul. Wah. Sebelum kita aplikasi, kita mungkin takutnya nih Yap. pengen tahu nih ini apa aja sih fungsi-fungsinya, Oh, bagiannya iya. apa-apa aja di inflatable boot ini. Kok bisa sampai melendung begini kan? Iya, iya, Sampai iya, apa? iya. Coba kita Boleh. lihat dulu ya. Oke. Nah, Oke. seperti ini Pak. Ini, oh Mas Arif, ini ada 2 mesin di sini di belakang invertible boot. Betul. Ini apa ya fungsinya? Jadi nggak perlu pakai mesin yang besar. Mesin seperti ini udah bisa mengembangkan itu. Oke. Jadi ini mesin yang besar ada 2, Yap, besar sama yang kecil. kecil. Yang besar ini untuk menegakkan, jadi mengisi bagian ruang tiang-tiangnya. Tiang-tiangnya. Oke. Dan yang ini untuk aplikasi spray. Jadi kalau Spray. kita nanti udah mulai ngecat, Ya, ini kita aktifin buat nanti sirkulasi di dalam sirkulasi udara yang di dalamnya. udara. Jadi pada saat pengaplikasian cat, Nah, udara yang ada di dalam itu sifatnya ya, jadi terarah. terarah. Ya, nanti diarahkan. Nah, Ya. ini bisa masuk dari sini. Dari mana, Mas Arif? Nah, Oh, ya, kita buka aja. Nah, seperti ini. Sebelum kita masuk ke dalam ya kita ke samping dulu ya, kita lihat. Nah, ini Pak Nok. wah ini. Oh, sorry Ini nih Mas ada Arif. 4. Saya pengen tahu nih, kenapa kok ada yang seperti ini? Nah, Fungsinya ini ada apa ya? 4. Ini untuk kontrol udara. Buat ngempesin kita. Ya. Ini kita ada 4 sudut. 4 Kita- sudut. Kancingnya kita buka. Ya. Untuk kalau udah selesai ini kita kempesin. Oke, Nah, di berarti sini- ini buat untuk pengempesan. Ya, untuk Oke. pengempesan. Wah, Dan di ini sini ada ada lagi filter. nih, pemirsa. Ada lagi nih. Ada 4. Nah, wah, ini apa Ada lagi 4, nih, guys. Mas Arif? Nah, ini filternya. Ini filter. Ya. Oh, Ini filter. filter. Maksudnya filter untuk Jadi- apa ya? Jadi ketika kita spray di Oke. dalam, Aha. udara kan tadi meniup, Ya. tapi kan harus ada yang keluar. Yap. Nah, dia keluar lewat sini dan sedangkan di sini udah tersaring nih. Oke. Itu overspray-nya. Berarti secara spray atau debu cat itu menempel Ya. di bagian sini ya. Nah, di bagian sini dan udah kita minimalisir. Wah, Ibaratnya. cakep cakep. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini nanti kalau udah masuk mobil, ini kita Ya. tutup. Wah. Jadi nggak ada Tutup. udara di luar yang masuk ke dalam untuk takutnya terkontaminasi kan dengan udara Dengan di debu ya? luar. Iya. Jadi kita rapat sama Oke. seperti spray boot. Oh, Nah, ini Wah. seperti ini ruangannya di dalam. cukup lumayan mantep nih. Ruangan. Nah, ini kita sebutnya ya ruangan kabin ya. Ruang kabin. Ya. Oke. Nah, Nah, ini tadi kita mau lewat sini dari depan Oke. seperti ini. Mm-mm. Nah, Pemirsa, kita lihat, coba kita intip. nah. Jadi gini guys. Yang blower yang besar tadi dia mengisi tiang untuk dia tegak berdiri, dan yang blower yang kecil nanti dia kalau kita aktifkan ya untuk spray. Ini nanti kita tutup. Ini kita tutup. Ini juga ada filter 2 nih. Oh, ini filter 2 ya, nama ya? Ketika ini kita tutup, nah otomatis kan udara keluar dari sini, yang dari kabin, yang blower yang kecil. Jadi udara dari luar yang kita masukkan ke dalam sini itu udah relatif steril. Steril, Takutnya gitu ya. kan di luar lagi ada debu, lagi ada apa Ya. kan. Nah, kita ada saringan kecil. Jadi sistemnya ini mengarahkannya dari ruang kabin ke bagian filter sini, keluar angin, Angin ke sini, dan dia terarahkan ke sisi-sisi. ke sisi-sisi luar. sisi luar Berarti secara filternya ada 4 sisi pelanggan. Ya, sahabat Intercom, ya. Mari kita lihat satu sisi sebelah kanan saya, satu sisi sebelah kiri saya, dan 2 sisi di belakang saya. Nah, untuk filter Nah. udara yang masuk ke dalam. Iya. Jadi yang di dalam nggak terlalu pengap. Mm-mm. Jadi ya is okay lah untuk Ya. bisa menandingi spray boot. Untuk kategori 1 sampai 3 panel itu sangat efektif sekali guys. Iya, iya, benar. Seperti itu Pak No. Gitu ya, Mas Harin. Nah, berarti kalau saya lihat invertible boot nih atau oven yang sifatnya berjalan lah ya, wah bisa dibawa kemana-mana gitu Bisa ya. dibawa kemana-mana, yang penting
tinggal ada listrik. Ada listrik. Yang penting ada listrik untuk mengaktifkan secara blowernya ya. Betul. Oh begitu. Ah. Mas Arif, Ah. kita sekarang berada di ruangan importable booth. Nah, Wah, ini untuk secara pengaplikasian ya, berarti unit di dalam sini berarti ya? unit di dalam sini. Wah. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan yang namanya debu-debu yang dari luar. Jadi iya, hasil iya. paintingnya nanti bakalan bagus. Mungkin nanti kita bisa langsung aplikasikan. Oh gitu ya, Mas Arif ya. Nah, begitu sahabat Intercom. Di mana saya sekarang ini berada di ruangan importable booth bersama Mas Arif ya. Dan secara di ruangan ini sendiri cukup lumayan enak lah ya Mas Arifnya, dibilang panas enggak, pengap enggak. Berarti secara teknisi Pas pada saat suhu painting. lakukan pengerjaan itu dia nggak terlalu gerah. Kalau biasanya ini kan importable booth nih karena ruangan hampa nih. Kalau orang bilang nih, oh panas itu, tapi nggak panas ya. Nggak panas. Wah. Apalagi kalau nanti blower kita hidupin itu angin seriwing-seriwing enak. Oh, guys. Iya, Bagai iya, di iya. pinggir surga guys. Kayak udah Oke. pernah aja ke pinggir surga. Oke, sahabat Toyota Intercom. Habis ini kita akan lihat secara untuk aplikasian chat, di mana untuk pengerjanya 2 panel. Nanti kita lihat seperti apakah prosesnya, sama-sama kita saksikan. Mari. Oke, Nah, Mas Arif. ya, ayo. untuk mewakili aplikasi, nanti saya coba aplikasikan. Sekarang saya mau prepare dulu. Saya ganti seragam dulu ya Pak Nov ya. Ya, Jadi saya coba pastinya yang tembak juga. harus pakai APD yang lengkap. Nah, itu jaga kesehatan. Ya. Oke. Oke. Mari kita saksikan. Yuk. I'm not a joyride, a hit and run. I thought I loved you and you thought I was fun. I'm moving on down the road. Watch me as I go, watch me as I go. Should I look both ways before you cross me, babe? 'Cause I don't break for boys. I'm moving on. Hey, hey, I'm moving on. Hey, got nothing left to say. Let's be on my way. Best of luck. I'm moving on. I'm moving on. Oke, sahabat Toyota Intercom, di mana kita tadi udah mencoba pengaplikasian di area importable booth, ya, di mana sahabat-sahabat Toyota Intercom bisa melihat sendiri pada saat pengaplikasian dan hasil akhirnya itu tidak kalah jauh secara kualitas yang dihasilkan, ya. Nah, boleh diperhatikan, coba lihat di posisinya. Mas Arif, nah kita kembali lagi kepada Mas Arif nih. Wah, yang sebagai eksekusi secara pengaplikasian cat. Wah. Nah, Mas Arif, kita udah lihat nih hasilnya tidak kalah jauh ya dengan oven yang seharusnya secara standarnya ya. Betul. Nah, Mas Arif, kira-kira nih di dalam pada saat pengaplikasian seperti apa ya, Mas Arif, kendala yang atau hal-hal yang sifatnya bisa sahabat-sahabat Toyota ketahui gitu. Nah, seperti yang sebelumnya saya bilang, kalau ini emang spesifikasi dari panelnya itu terukur dari 1 sampai 3 panel. Dan dia kalau untuk all body kami nggak merekomendasikan. Bukan berarti nggak bisa, nggak merekomendasikan. Nggak. Karena dikhawatirkan nanti kan overspray-nya jadi lebih banyak. lebih banyak tinggi, ya. Kalau 1 panel, 2 panel, 3 panel itu sangat efektif sekali. Berarti hanya merekomendasikan secara tingkat kerusakan lebih kurang 20% Nah, dengan tingkat panel sampai 3 panel ya? nah betul. Bener ya? Nah, Oke. ini udah selesai kita aplikasikan. Tadi kita udah aplikasi pernisnya 2 layer. Kalau kita lihat dari luar aja nih sahabat Toyota, Hmm. ini hasil dari luar aja udah betul-betul menjanjikan. Sangat secara glossy ya, dan defect yang ada saya lihat itu boleh dikatakan 98%. Oke.
gitu. 2%-nya debu cat yang sifatnya kita poles di akhir finishingnya ya. Kita sempurnakan nanti dengan proses polishing. Terima kasih atas waktunya dan sampai ketemu di lain waktu. Oke, sahabat Toyota, kita tunggu next berikutnya sama Mas Arif. Oke, terima kasih. Terima kasih.